Kelas menulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah amma ba'du. Alhamdulillah pada sore kali ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa mengikuti kelas menulis pertemuan kedua ini. Dan sedikit gambaran bahwasanya kelas menulis pada pertemuan kedua ini itu akan membahas mengenai aplikasi Mendeley dan juga aplikasi Zotero. Yang mana kedua aplikasi ini sangat membantu dalam karya tulis kita ini. Sebelum langsung ke materi, mungkin kita perkenalan dulu sama pematerinya. Nama lengkap Ade Arif Adiansah, tempat tanggal lahir Majalengka 1 April 1994, alamat lengkap Bumi Panyilekan, Blok I 1 nomor 4 RT 1 RW 8 Cipadung Kidul, Kecamatan Panyilekan, Kota Bandung. Jenjang pendidikan SD atau MI di MI PUI Dawan Majalengka tahun 2000 sampai 2006. SMP atau MTS di MTS Karangsambung tahun 2006 sampai 2009. SMA dan MA atau MA di MA PUI Darul Ulum Majalengka tahun 2009 sampai 2012. Perguruan tinggi di UIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 2013 sampai sekarang. Pengalaman organisasi sebagai Senat Fakultas Tarbiyah dan Keguruan tahun 2015. Kedua di PPJKB Indonesia. Itu teh pengalaman. Apakah itu teh? Itu teh perkumpulan pengelola jurnal. Pengelola jurnal bahasa Arab ya kayak pada tahun 2020 sampai sekarang. Itu biodata dari pemateri kita kali ini. Sebelum langsung ke materi, saya mau mengingatkan untuk seluruh peserta kelas menulis ini untuk membuka kamera dan juga menutup mic-nya supaya kelas menulis ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk waktu dan monitor saya persilahkan kepada pemateri. Baik, terima kasih Kang Moderator, Kang Firman. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wa nusalli wa nusallim ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ketua KMC ya, Kang Alfian ya, Kang Alfian. Kemudian juga terima kasih kepada seluruh jajaran KMC yang sudah mengadakan kelas menulis ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih pada Kang Moderator, Kang Firman Syah. Saya diberikan tugas oleh Ketua KMC untuk menyampaikan bagian manajemen referensi ya, dan insya Allah pada sore kali ini kita akan coba untuk mengenal bagaimana referensi itu di dalam penulisan karya ilmiah. Namun sebelum beranjak pada pembahasan, saya ingin coba untuk menampilkan terlebih dahulu
Bentar ya. Belum muncul ya? Baik. Kang. Belum ya. Bentar, sudah muncul ya? Baik. Ada. Baik, insya Allah pada sore hari ini kita akan coba untuk mengenal ya manajemen referensi ya. Manajemen referensi itu pada dasarnya adalah bagaimana kita menyusun referensi secara baik di dalam penulisan karya ilmiah ya, baik itu jurnal ataupun nanti mahasiswa menyusun skripsi atau tesis dan lain sebagainya yang berkaitan dengan karya tulis ilmiah. Kemudian sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam manajemen referensi itu kita harus paham dulu, pertama adalah tulisan apa yang akan kita buat ya. Tulisan apa yang akan kita buat, kemudian juga selain itu kita mengumpulkan dari data-data ataupun dari sumber-sumber yang dapat dipercaya atau yang kredibel begitu. Nah, kita tahu apa itu referensi ya. Referensi itu biasanya kalau kita kenal dengan daftar pustaka ya, daftar pustaka atau bibliografi gitu-gitu. Nah, itu adalah referensi, yaitu sekumpulan, kira-kira sekumpulan sumber ya, sekumpulan sumber dari tulisan yang ilmiah begitu. Karena kalau tulisan yang non ilmiah itu biasanya tidak terdapat referensi begitu ya, seperti opini gitu ya, atau misalkan fiksi kadang-kadang itu tidak mencantumkan referensi. Baik, mengapa referensi menjadi penting? Nah, mengapa referensi itu menjadi penting? Referensi itu menjadi penting karena satu, referensi itu sebagai ciri tulisan ilmiah. Nah, ini yang menandai ilmiah tidaknya biasanya adalah adanya referensi. Dari mana kita mengutip sebuah ungkapan, sebuah pernyataan begitu. Nah, itu ciri daripada tulisan ilmiah. Yang kedua adalah menunjukkan bagaimana tulisan yang diambil dari acuan sumber tertentu. Nah, itu sebagai ciri ya. Kita kalau misalkan menulis biasanya di akhir kalimat itu ada kutipan ya, di dalam kurung itu ya. Di dalam kurung kutipannya, nah itu menunjukkan bahwa satu paragraf itu atau satu kalimat itu adalah dikutip dari buku yang ditulis tersebut. Kemudian menghindari praktek plagiarisme. Nah, ini yang sekarang sedang booming ya, adanya cek plagiasi. Jadi Anda nanti ketika menulis skripsi juga itu nanti ada cek plagiarisme, yaitu cek untuk mengetahui sebanyak apa kutipan-kutipan yang kita kutip atau misalkan kita copy dari sumber-sumber yang ada begitu. Nah, ini cek plagiarisme ini sekarang sedang ini ya, sedang booming begitu. Baik di jurnal ataupun juga di dalam penulisan skripsi. Sebab jika terdeteksi ya, tidak sedikit mahasiswa ataupun para penulis itu seringkali copy paste dari buku, dari jurnal yang ada tanpa memparafrase. Nah, ya, memparafrase sehingga terdetek sebagai plagiarisme. Pengutipan yang tidak disertai dengan sumber atau rujukan. Kemudian selanjutnya membantu pembaca untuk mencari sumber rujukan yang dipakai. Nah, si pembaca biasanya mengetahui kutipan ini dari mana, misalkan dalam sebuah tulisan
pendidikan adalah proses memanusiakan manusia. Nah, itu pendapat siapa? Kan biasanya kalau di kutipan itu ada misalkan Ahmad Tafsir begitu, tahun 2000. Nah, itu memberikan pengetahuan kepada pembaca bahwa pernyataan itu adalah pernyataan Profesor Ahmad Tafsir begitu. Nah, kemudian yang terakhir memberi penghargaan pada penulis lain yang dijadikan sumber acuan referensi. Nah, kalau minggu kemarin kita belajar kepada Dr. Heri. Nah, itu beliau banyak kutipannya. Nah, itu salah satunya adalah penghargaan terhadap penulis ya, terhadap penulis. Beliau punya buku banyak, kemudian kutipannya pun banyak. Itu adalah salah satu tanda bahwa orang-orang mengutip buku beliau ya, sebagai sebuah penghargaan. Baik, selanjutnya, nah ini apa bedanya kutipan dan referensi? Nah, apa bedanya kutipan dan referensi? Tadi kita sudah jelaskan kalau referensi itu biasanya kumpulan dari rujukan-rujukan yang ditulis di akhir ya, baik itu istilahnya referensi, baik itu istilahnya nanti daftar pustaka atau istilahnya nanti bibliografi begitu. Ada juga kutipan. Nah, kalau kutipan itu nanti juga terbagi menjadi footnote dan body note ya. Ada footnote itu di bawah, tulisan yang di bawah, kemudian body note yang di dalam kurung itu. Nah, itu ya, itu bedanya. Beda antara referensi dan kutipan. Keduanya saling berkaitan karena kalau yang dikatakan sebagai tulisan ilmiah itu, jika misalkan di dalam kutipannya ada, di referensi tidak ada, maka biasanya itu nanti menjadi komentar ya, baik itu misalkan oleh pembimbing atau misalkan oleh reviewer. Kalau di jurnal itu menjadi permasalahan, kok kenapa di dalam kutipan ada, di dalam referensi tidak ada begitu. Nah, kemudian juga ada kalanya teman-teman itu menulis di referensinya ada tapi di kutipannya tidak dicantumkan gitu, tidak dikutip di dalam tulisan. Nah, itu juga bermasalah. Jadi kutipan dan referensi harus rapi, harus ada kedua-duanya begitu. Nah, itu salah satunya adalah fungsi daripada nanti aplikasi Mendeley atau juga aplikasi Zotero. Itu salah satu fungsi daripada aplikasi itu untuk merapihkan antara kutipan dan referensi begitu. Nah, kemudian dari mana sumber referensi itu? Ada dari buku ya, dari buku atau dari kitab lah kalau misalkan kajiannya tentang keislaman, dari kitab. Kemudian ada juga jurnal ilmiah. Nah, jurnal ilmiah sekarang sudah banyak ya, baik yang cetak atau yang online. Kemudian ada dari koran, biasanya koran pun menjadi rujukan begitu, rujukan misalkan kejadian misalkan 96 runtuhnya kekuasaan Pak Harto, misalkan dikutip dari jurnal Kompas tahun 1998, itu menjadi rujukan biasanya atau sumber informasi. Kemudian juga ada manuskrip. Biasanya manuskrip ini adalah sumber referensi dari tulisan-tulisan sejarah gitu, sejarah-sejarah kerajaan, sejarah-sejarah misalkan penyebaran Islam, biasanya ada manuskrip ya, manuskrip. Ada juga dari internet. Dari internet biasanya kita harus selektif di dalam mengutipnya. Kenapa? Karena di internet itu kadang-kadang si penulisnya tidak jelas gitu. Tidak jelas itu kadang-kadang si penulisnya asal copy paste lagi dari sumber yang lain gitu. Nah, harus hati-hati dalam mengutip internet. Juga referensinya itu misalkan dari wawancara, dari sumber dari tokoh tokoh sejarah misalkan begitu. Misalkan tokoh sejarah saksi hidup gerakan 30 SPKI misalkan diwawancarai. Nah, itu bisa dijadikan sebagai referensi juga sumber kutipan. Kemudian nah ini kita kenal dalam menulis referensi itu ada stylenya. Style itu gaya penulisan. Di antaranya adalah ada yang disebut dengan apa. Apa bukan dalam bahasa Indonesia ya, apa di sini American Psychological Association. Nah, dalam penulisan apa ini biasanya ditulis seperti ini. Saya tulis di sini ada buku, ada jurnal, dan ini mohon maaf skripsi ya. Saya belum ketulis skripsi. Saya sengaja cantumkan 3 saja contohnya karena ini hal yang penting untuk khususnya untuk mahasiswa. Biasanya kita mengutip dari buku. Nah, kalau misalkan kampus itu dalam aturannya adalah untuk kutipan adalah apa, maka seperti ini mengutipnya.
Hermawan Acep ya. Ini namanya Pak Acep Hermawan. Dibalik menjadi Hermawan Acep 2018. Kemudian judul bukunya, edisinya langsung pada penerbitnya. Nah, di sini tidak ada kota atau kota penerbit. Kan biasanya ada ya Bandung titik 2 Remaja Rosda Karya, itu buku. Kemudian ada juga jurnal. Nah, ini kutipan jurnal. Panjuna saya kutip di sini contoh tulisan saya, Ardiansyah Ade Arif. Ini tulis aslinya namanya Ade Arif Ardiansyah. Menjadi Ardiansyah Ade Arif tahunnya dalam kurung 2020. Kemudian judulnya di sini judul, yang ini judul. Kemudian juga ini adalah penerbitnya atau jurnalnya. Jurnalnya di italik, di miringkan, kemudian volumenya, kemudian nomornya, dan juga di sini ada halamannya. Nah, ini juga doai. Doai itu adalah nomor naskah ya. Jadi setiap naskah jurnal itu ada nomornya, disebut dengan doai, DOI itu. Kemudian ada juga misalkan Anda ingin mengutip dari skripsi. Nah, ya Anda kan menulis skripsi nih semester 8 atau tesis semester 4 ya. Nah, bagaimana cara menulisnya? Maka tulisan dari skripsi atau tesis biasanya ada di kajian terdahulu ya, atau kajian pustaka ya. Kajian terdahulu itu adalah kita mengutip dari jurnal ataupun dari skripsi atau tesis yang sudah ada, yang judulnya memang hampir mirip begitu. Nah, ini biasanya begini cara penulisannya, Ardiansyah AA, kemudian tahun, kemudian judul. Nah, di sini dalam kurung skripsi UIN Sunan Gunung Jati gitu ya, gitu. Nah, ini gaya apa? Nah, gaya apa seperti ini ya. Gaya apa? Kemudian juga ada gaya style Chicago. Ya, Chicago. Chicago ini stylenya seperti ini. Nah, kalau tadi gaya apa itu hanya Hermawan A, kalau sekarang contoh Chicago itu dituliskan Hermawan Acep. Kemudian tahunnya tidak diberi kurung, tahun 2018, kemudian judulnya dimiringkan. Nah, di sini bedanya dengan apa yang tadi, di sini ada kota penerbit. Kota penerbitnya adalah Bandung. Kemudian ada juga di sini penerbitnya Remaja Rosda Karya. Pun demikian dengan jurnal ya. Jurnal pun ditulis Ardiansyah Ade Arif. Kalau tadi yang apa hanya Ardiansyah AA gitu. 2020 kemudian sama sininya. Nah, ya, kemudian penerbitnya volume 3 nomor 1, halaman dan juga doainya. Skripsi pun demikian. Ya, skripsi pun demikian. Ardiansyah Ade Arif 2019, kemudian di sini judul, kemudian di sini skripsi, misalkan di sini ada tulis juga kotanya Bandung, penerbitnya UIN Sunan Gunung Jati Bandung, skripsi begitu. Kemudian ada juga gaya turabian. Turabian ini biasanya ini yang digunakan di kita di UIN Bandung ya. Kita biasa turabian atau Chicago biasanya begitu. Turabian seperti ini, Hermawan Acep. Nah, tahunnya yang tadi tahunnya kalau Chicago dan juga apa itu setelah nama penulis, kalau Turabian itu di akhir nama tahunnya. Nama penulis di nama belakang dan nama depannya begitu. Kemudian judulnya, kemudian kota penerbitnya, kemudian penerbitnya, dan di akhir adalah tahunnya. Jurnal dan skripsi pun demikian. Ya, Ardiansyah Ade Arif, kemudian ada judulnya ya, kemudian volume, nomor. Nah, di sini ada keterangan tahun, kemudian juga ada halaman. Nah, turabian seperti ini gayanya. Nanti kita coba praktekkan di dalam sebuah naskah ya. Nah, kemudian ada MLA. Nah, ini MLA ya, Modern Language Association. Ini biasa digunakan di luar negeri, banyak digunakan. MLA ini hampir mirip dengan yang tadi Turabian ya, hampir mirip dengan Turabian. Hampir mirip. Kemudian juga ada IEEE. Nah, kalau kita lihat di dalam daftar pustaka, biasanya ada daftar pustaka yang menggunakan angka ya. Angka dalam kurung 1, 2 dan sebagainya. Nah, itu disebut dengan IEEE. Ini biasanya jurnal internasional biasa banyak menggunakan ini, gaya ini, IEEE. Jadi coba kita praktekkan di dalam naskah.
Nah, kemudian bagaimana caranya kita mengutip referensi atau mengumpulkan referensi. Jadi, ketika kita ingin menulis, sudah ditentukan judulnya, maka kumpulkanlah baik itu skripsi, baik itu jurnal, baik itu proceeding, baik itu misalkan sumber-sumber yang lainnya, kumpulkan terlebih dahulu. Ya, kumpulkan terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan judul kita. Jadi sumbernya dikumpulkan sebanyak mungkin, sebanyak mungkin kutipan PDF-nya dan sebagainya. Kemudian kita bisa mengaturnya di dalam manajemen referensi itu, aplikasi tersebut. Ya, baik itu akan ditulis sebagai sebuah laporan sebuah laporan penelitian, ataupun Anda akan menulis jurnal, atau Anda akan menulis misalkan skripsi begitu atau tesis. Kemudian yang ketiga adalah tulisan. Kemudian dalam tulisan itu kita kan buat kutipan ya, di situ dibuat kutipannya, sebutkan mana yang pokok dan juga yang pendukung. Kemudian dalam tulisan Anda kutip buku jurnal tersebut yang kita kumpulkan. Kemudian terakhir adalah tulis di referensi tersebut menjadi sebuah referensi. Nah, ini biasanya tren dalam referensi ya. Ada tren untuk infobistik, kemudian tuntutan, juga untuk profesi. Nah, ini next saja. Nah, kenapa kita menggunakan aplikasi manajemen? Karena pertama gratis, mudah, dan bermanfaat ya. Gratis, mudah, dan bermanfaat menggunakan aplikasi manajemen tersebut. Kemudian juga, nah ini kita bisa sinkron dengan internet ya. Kemudian juga, nah ini bagaimana caranya? Nanti silahkan antum download ya Zotero. Saya menggunakan Zotero karena kalau mendelay biasanya agak berat di dalam sistem laptopnya, biasanya agak berat. Ya, karena memuat data-data yang sangat besar begitu, sehingga kadang-kadang ke laptop juga agak nge-lag gitu. Saya menggunakan Zotero karena Zotero lebih simpel, kemudian juga Zotero itu lebih ringan ketika digunakan. Kemudian juga setelah diinstal maka gunakan Zotero tersebut. Ini tahapannya: download, install, kemudian siapkan referensi, kemudian pakai citasi Zotero dan daftar pustaka secara otomatis. Ya, begitu. Baik, kita untuk teorinya seperti itu. Nanti kita akan coba untuk praktek. Saya akan coba tampilkan satu naskah. Sudah muncul ya naskahnya ya. Baik. Nah, ini naskah ini belum saya buatkan kutipan, juga belum ada daftar pustakanya. Ya, belum ada kutipan dan belum ada daftar pustakanya. Nah, kalau Anda sudah mendownload, biasanya di dalam Word itu ada di sini Zotero. Zotero ya, Zotero sudah muncul di sini. Nah, di sini tampilannya seperti ini Zoteronya. Nah, kemudian bagaimana cara mengutipnya? Mengutipnya nanti kita kumpulkan dulu referensinya. Ya, baik, kita kumpulkan dulu referensinya. Jadi sebelum kita melakukan kutipan, mengutip di sini, mengutip dalam teks, kita coba ke aplikasi Zotero-nya dulu ya. Ke aplikasi Zotero. Oke. Nah, ini. Aplikasi Zotero ya. Aplikasi Zotero ini kita seperti ini tampilannya, seperti ini ya. Nah, untuk memudahkan Anda boleh membuat satu file atau folder terlebih dahulu. Dari file di sini, di bawahnya di sini ada warna kuning ya, folder. Kita bisa klik misalkan di sini, klik, kemudian buat di sini misalkan skripsi gitu. Oke. Nah, maka di sini ada skripsi. Dan ini masih kosong di sini ya. Kalau yang lain sudah ada tulisan di sini, sudah banyak tulisan. Nah, kalau ini skripsi masih kosong.
Nah, bagaimana sekarang caranya agar Anda mudah mengutip di sini? Ada berbagai cara, di antaranya ada cara manual, ada cara otomatis gitu. Ada cara manual, ada cara otomatis. Kalau cara manual, Anda bisa klik yang ini, yang new item ini, klik, kemudian Anda bisa tulis di sini. Kalau Anda misalnya mengutip dari buku, maka book, kemudian kalau jurnal, ada jurnal artikel, ada majalah ya, kemudian ada newspaper di sini. Ada juga tesis. Tesis di sini maksudnya bisa karya tulis ilmiah akhir ya, baik itu skripsi atau tesis ataupun disertasi begitu. Nah, link to file ini bisa dilinkkan pada file kita. Kita download PDF jurnal, nah nanti dimasukkan ke sini bisa. Nah, kita ke manual saja dulu. Misalkan kita mau mengutip buku, maka klik book sini. Book. Nah, di sini ada title. Title ada judul, misalkan filsafat ilmu. Ya, filsafat ilmu. Kemudian di sini ada author. Last name berarti misalkan Ardiansyah, nama akhir. Kemudian first name itu nama awal, Ade Arif. Misalkan itu. Kemudian abstrak, kemudian volume ini biasanya dikosongkan. Kemudian juga ada edisi misalkan edisi kedua. Tempat penerbitnya di mana? Bandung gitu. Kemudian publishernya atau penerbitnya Remaja Rosda Karya misalkan. Nah, sudah ada di sini. Ya, tanggalnya langsung tahun misalkan 2020. Maka ketika selesai, kalau ada ISBN, masukkan ISBN di sini ya. Bahasa misalkan Indonesia itu ya. Ya. Maka ini di sini sudah ada filsafat ilmu. Penulisnya adalah Ade Arif Ardiansyah, kemudian edisi kedua Bandung, kemudian di sini ada penerbitnya tahunnya 2022 misalkan 2022 ada terbaru gitu ya. Nah, ini cara manual. Pun demikian dengan jurnal artikel. Kalau kita mau mencantumkan jurnal sebagai kutipan, maka di sini tulis jurnal artikel. Ya, jurnal artikel. Klik. Maka di sini muncul judul jurnalnya, kemudian penulisnya, autornya, abstraknya bisa dimasukkan, kemudian siapa, apa jurnalnya, nama jurnalnya, biasanya di sini nama jurnalnya, misalkan jurnal pendidikan Islam, JPI, volume keberapa, kemudian nomornya, nomor berapa, halamannya, tahunnya gitu, kemudian doainya, doai. Di sini ada doai ya. Kemudian atau ISSN-nya bisa dimasukkan. Nah, ini cara manual. Ada cara yang otomatis agar Anda tidak kesulitan dalam mengutip gitu. 3 kesulitan dalam mengutip. Bagaimana caranya? 1, cara di sini ada cara di aplikasi Zotero itu sendiri. Misalkan di sini ada, nah ada add item, klik. Yang dimasukkan di sini adalah nomor ISBN. Juga bisa Anda di situ masukkan DOI untuk jurnal begitu. Kalau mengutip buku berarti ISBN yang dimasukkannya. Kalau mengutipnya jurnal maka DOI-nya yang dimasukkan. Contoh begini. Kita akan memasukkan ISBN buku. Misalkan kita akan mengutip buku. Malas menulis di sini kalau manual gitu. Kita coba ya sekarang ke ini buku ya, di sini buku. Jadi antum kalau mau lihat mencari buku bisa ke Digilib UIN ya. Ataupun Anda menulis skripsi, menulis tesis bisa masuk ke Digilib UIN. Ini Digilib UIN .uinsgd, kemudian ACID, CGI, search simple. Misalkan buku di sini ya. Kita akan mengutip buku siapa di sini? Dicari bukunya. Dicek. Kemudian misalkan kita akan mengutip bukunya Pak Rusliana, Pak Yu Rusliana. Di sini ada ISBN ya.
terdapat ISBN. Ini ISBN-nya, kita copy ISBN nomornya saja. Nomor ini kita kutip, kita copy. Kita kembali ke aplikasi Zotero tadi, ya. Kita kembali ke aplikasi Zotero tadi. Nah, ini kan tadi sudah di copy ya. Kita masukkan sini. Klik, masukkan di sini. Kemudian enter. Enter, kita tunggu. Nah, muncul di sini. Jadi, ini adalah cara praktis agar Anda tidak perlu menulis lagi. Ini buku judulnya Takziah Muhammadiyah untuk Kiai Haji A. Hasyim Mujadi. Penulisnya adalah Din Syamsuddin, ya. Penulisnya adalah Din Syamsuddin. Begitu. Nah, ini adalah cara otomatis. Ini dari buku. Nah, bagaimana Pak kalau mau mengutip dari jurnal? Nah, tadi saya katakan kalau dari buku itu yang dimasukkannya adalah ISBN-nya. Kalau dari jurnal adalah DOI-nya. Kita coba ya yang jurnal ya. Sambil praktek. Yang jurnal kita misalkan mau mengutip dari jurnal bentar ya. Dari jurnal taklim yang saya kelola ya. Dari jurnal taklim. Nah, muncul ya. Nah, di jurnal biasanya di sini ada arsip. Kalau kita masuk jurnal UIN atau jurnal manapun ada arsip, klik saja arsip. Di arsip ini volumenya, volume keberapa begitu. Volume keberapa, misalkan kita akan mengutip yang tahun 2021. Dan di sini ada DOI. Nah, DOI ini adalah nomor untuk dimasukkan ke Zotero tadi. Kita mau mengutip yang misalkan Pak Deddy Wahyudin, yang kedua ini kita akan kutip. Maka di sini kita copy nomornya saja, nomor DOI-nya. Kemudian kita kembali ke Zotero. Kita kembali ke Zotero, di sini masukkan, kemudian enter. Maka di sini sudah tercantum. Tulisannya sudah masuk semua. Jadi kita tidak perlu menulis satu persatu. Tidak perlu menulis satu persatu. Ini cara memasukkannya. Ada juga cara yang lebih efektif lagi. Caranya adalah begini. Kita masuk ke Google Scholar. Anda tahu ya Google Scholar ya. Google Scholar itu adalah web untuk kumpulan daripada karya-karya tulis ya, Google Scholar. Coba kita tampilkan. Nah, ini Google Scholar. Anda tinggal ketik saja di sini Google Scholar, muncul. Apa yang Anda butuhkan di sini, misalkan pendidikan agama Islam atau pendidikan karakter nih, karyanya Pak Dr. Heri Gunawan yang kemarin ya. Ini ada di sini. Nah, cara mengutipnya karena kita sudah install Zotero tadi, maka kita tinggal klik yang ini tulisan kutip. Klik, kemudian muncul ada MLA apa dan sebagainya. Kita klik aja EndNote. Klik EndNote, klik oke. Maka selesai. Kita coba cek di aplikasi. Ada di sini. Pendidikan karakter karya Pak Heri Gunawan sudah ada di sini. Kita tidak perlu nulis capek-capek begitu. Nah, itu cara mudah untuk mengutip dari Google Zotero ya. Tadi cara manual kita bisa ke sini ya, tambah ada buku, ada jurnal, ini yang manual kita ketik begitu. Kalau cara mudahnya menggunakan add item, menggunakan nomor identifikasi baik ISBN atau DOI, atau juga Anda bisa menggunakan tadi Google Scholar ya, Google Scholar untuk melihat atau mengutip jurnal atau buku yang ada begitu. Nah, ini salah satu daripada manfaat manajemen referensi ya, manajemen referensi gitu. Nah, kita coba untuk praktek di sini. Kita sudah muncul ya. Nah, tadi yang kita sudah kumpulkan, kita coba misalkan paragraf yang pertama ini ya. Paragraf yang pertama ini kita akan berikan kutipan, maka kita edit citation. Di sini di Zotero muncul di Word ya, di Word Zotero muncul edit citation. Klik,
kemudian misalkan ingin nah ini sudah ada di sini, misalkan ini adalah kutipannya dari filsafat ilmu, tinggal klik saja filsafat ilmu, klik filsafat ilmu, maka di sini muncul Ardiansyah 2022. Itu ya caranya. Satu ini. Kemudian di paragraf kedua kita ingin mengutip dari sumber yang lain, klik saja di sini. Kemudian kita tahu bahwa ini misalkan tulisannya Pak Heri Gunawan, misalkan pendidikan karakter. Maka di sini kita klik, maka di sini muncul Gunawan 2012 ya. Nah, kemudian yang ketiga di sini ya, paragraf ketiga kita ingin kutip lagi, misalkan paragraf ketiga ini mengutip dari sumbernya adalah misalkan Pak Din Samsudin yang tadi, misalkan contoh saja ya. Klik di sini. Maka di sini muncul Samsudin 2017. Kemudian yang keempat di sini paragraf keempat ingin mengutip dari satunya lagi yang ini Pak Dedi Wahyudin misalkan gitu ya. Nah, kutip. Oke, artinya setiap paragraf ini harus jelas kutipannya, dari mana sumbernya itu. Ya, dari mana sumbernya itu. Apakah semua di setiap paragraf harus ada? Tidak semua harus ada. Tapi kalau misalkan Anda mengutip dari buku, dari jurnal, harus dicantumkan kutipannya di sini. Baik, ini kan sudah dikutip ya. Ini adalah gaya dari apa? Tadi kita sudah belajar style apa ya. Style apa. Kemudian bagaimana Pak kalau pengen merubah? Bisa nggak dirubah ke Turobian? Karena misalkan kampus menghendakinya Turobian. Maka kita tinggal robah saja. Dari apa sini, robah ke dokumen referensi. Klik ini, dokumen referensi ini, kita klik, kemudian muncul di sini, ya. Misalkan mau Turobian, maka Turobian klik, kemudian oke. Maka di sini akan berubah. Tulisan ini, kutipannya akan berubah. Nah, menjadi footnote. Ini gaya Turobian. Ya, gaya Turobian. Kalau tadi gaya apa itu? Gaya American Psychological Association. Ini adalah gaya body note. Diklik lagi, berubah lagi. Tuh, berubah lagi. Nah, sekarang kan daftar pustaka kosong nih. Padahal tadi kita sudah masukkan, tinggal add bibliografi. Klik aja di sini edit biografi, klik, maka di sini otomatis akan muncul. Nah, otomatis akan muncul tulisan atau buku-buku yang tadi kita kutip, gitu ya. Muncul otomatis. Nah, bagaimana cara merubah misalkan ke Turobian? Tinggal dirubah saja di sini ke Chicago, misalkan Chicago, di sini Chicago ada author date, ada footnote ya, full note, ada juga yang note-nya saja. Kita coba ke full note. Maka di sini sudah jadi Turobian. Nah, Turobian sudah jadi seperti ini. Ya. Termasuk juga daftar pustakanya berubah otomatis. Sehingga ya, kita tidak perlu menulis satu persatu di sini di daftar pustaka ya. Kita kan sering daftar pustaka satu-satu mengetik begitu, itu akan menghabiskan waktu. Nah, ini adalah cara praktisnya. Bisa juga dirubah kepada ke MLA atau ke apa begitu. Itu cara merubahnya seperti itu. Ya, cara merubahnya. Baik, nah ini berubah menjadi apa? APA tadi ya. Baik. Baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti kita akan lebih banyak sebetulnya lebih banyak ini ya untuk praktek, karena harus dipraktekkan dalam pengutipan gitu. Alhamdulillah, dan saya alhamdulillah memiliki beberapa
mahasiswa yang ingin dibimbing oleh saya dalam penulisan. Jadi saya bimbing dari mulai nol, dari mulai bagaimana menyusun judul sampai dengan menyusun daftar pustaka. Dan alhamdulillah sudah berjalan ya, walaupun terhambat dengan jarak begitu. Tapi saya sangat sangat senang kalau misalkan teman-teman bisa minta bantuan saya untuk mengajarkan, sangat sangat senang begitu. Untuk kita sama-sama belajar mendalami bagaimana tulisan ilmiah pada hari ini. Karena ini sangat penting ya. Sangat penting, referensi itu sangat penting. Kemudian Anda menulis juga hari ini menjadi hal yang sangat penting bagi mahasiswa, bagi dosen, bagi siapapun yang terjun di dalam dunia akademik. Itu menulis adalah suatu yang sangat penting. Dari mana mulainya untuk menulis itu? Mulailah dari apa yang akan kita tulis gitu. Jadi jangan menanti-nanti tulisan gitu. Nah, itu saja mungkin Kang Firman, Kang moderator. Kalau ada yang ditanyakan nanti bisa kita kembangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Ade Arif Ardiansah yang telah memaparkan materi yang sangat luar biasa ya, sangat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kita sebagai mahasiswa dan juga mungkin ada dosen-dosen dan juga penulis gitu. Sangat bermanfaat. Dan setelah pemaparan tadi mungkin dari teman-teman barangkali ada yang mau ditanyakan mengenai materi tadi. Mungkin dibatasi 3 orang. Boleh, silakan. Izin bertanya, Kak. Boleh, silakan. Angga Teh Rumila ya. Angga Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Urmila Pandrakartika dari Stai Haji Agus Salim Cikarang. Di sini saya izin bertanya kepada Pak Ade. Kalau footnote itu kan, di bagian footnote itu kan maksudnya harus dimenjorokkan atau sebenarnya harus dijorokkan atau tidak. Terus pertanyaan kedua, mengenai setiap bagian bab atau lembaran itu kan harus ada jarak. Maksudnya setiap paragraf kan ada bagian penjorokan, penjorokan gitu Pak. Itu harusnya itu dibatasinya berapa senti atau berapa garis Pak? Terima kasih, mohon penjelasannya Pak. Baik, terima kasih. Gimana Kang Firman, mau dikumpulkan dulu pertanyaannya apa langsung dijawab? Mungkin langsung jawab saja Pak. Baik, terima kasih Ibu Urmila. Tadi pertanyaannya tentang footnote ya. Tentang footnote. Nah, kita tahu bahwa untuk footnote itu biasanya nanti di bawah ini ya, kita coba untuk yang turobian contoh kita ubah menjadi footnote. Kita coba untuk dirubah ke footnote dulu agar kita lihat. Nah, ini Zotero juga lumayan sebetulnya ya, kalau misalkan spek laptopnya kurang bagus itu kadang-kadang suka nge-lag juga. Nah, ini kan sudah masuk footnote ya. Sudah footnote. Nah, maksudnya berjarak gimana Bu Urmila? Teh Urmila? Yang angka 1 tuh kalau di kampus saya diajarkan ya Pak. Ya. Itu yang dari angka 1 footnote itu agak menjorok Pak. Menjorok ke kanan ya. Nah, itu memang kalau memang kita mengutipnya secara manual kadang-kadang memang harus menjorok seperti itu ya. Tapi kalau misalkan mengutipnya adalah menggunakan manajemen referensi seperti Zotero atau Mendeley, ini kadang menjadi rapih begitu, kutipannya gitu. Jadi bisa untuk rapih di dalam
mengutip ini. Nah, memang kadang-kadang ada yang jorok seperti ini ya, menjorok seperti ini, begitu ya. Iya. Nah, ininya di bawah gini. Nah, kembali lagi pada apa namanya, gaya atau style di kampusnya gitu teh ya. Di kampusnya. Iya. Kalau misalkan kampusnya memang stylenya seperti ini, kita bisa edit sebetulnya. Jadi bisa diedit oleh kita dari Zotero ini begitu. Bisa diedit ya. Karena memang kadang-kadang judul buku atau judul jurnal terutama itu kan panjang-panjang ya. Nah, ini bisa sampai menjorok seperti ini begitu. Kalau buku relatif cukup apa namanya simpel dalam judulnya. Nah, ini kadang-kadang seperti ini. Jadi sehingga saya kira untuk tulisan dan kutipan gaya kutipan seperti ini boleh-boleh saja, sah-sah saja ya. Tergantung pada permintaan atau keinginan kampus atau juga keinginan jurnalnya gitu. Kalau jurnalnya menghendaki seperti ini kita turuti. Karena kalau kita tidak menuruti hal tersebut kadang-kadang nanti akan menjadi masalah juga pada kita gitu ya. Nah, termasuk di dalam apa namanya bukan kutipan translasi ya. Translasi itu adalah judul bahasa Arab ditulis dalam Latin begitu ya. Misalkan di sini Tazkiyah Muhammadiyah. Misalkan jangan itulah. Misalkan mufrodat gitu ya. Mufrodat. Nah, mufrodat di sini. Nah, kan itu mufrodat kadang-kadang ada yang panjang ya di sininya, ada 2 begitu. Ada juga yang corak di atas, ada juga yang mufrodatnya itu adalah seperti ini aturannya. Nah, itu harus disesuaikan dengan gaya menulisnya atau gaya selingkung. Istilahnya ada gaya selingkung. Gaya selingkung dalam penulisan jurnal atau penulisan skripsinya gitu. Nah, untuk paragraf ini ya untuk paragraf ini biasanya 5 huruf. 5 huruf atau lebih. Biasanya seperti ini ya, 5 huruf atau lebih dalam menjorok setiap paragrafnya. Tuh. Termasuk ini pun ya, termasuk ini pun biasanya 5 1 2 3 4 5 gitu dah. 5 sini jadi agak menjorok ke sini. Jadi ada 5 space ya, spasi 5 spasi 1 2 3 4 5 itu biasanya untuk jorok itu. Ya, kira-kira begitu ya, Teh Urmila ya. Dari Ya, baik. mana tadi? Dari Cikarang, Pak. Oke, dari Cikarang. Baik. Terima kasih ya. Ya, terima kasih, Pak. Ya, enggak sama-sama. Silakan. Untuk selanjutnya kan ada pertanyaan di Boleh, room boleh. chat dari Alivia Nurul Alfi. Ya. Saya ingin bertanya terkait referensi. Ini bagaimana caranya agar tidak terdeteksi di Turnitin? Karena kemarin saya cek jadi berwarna, tapi punya teman saya tidak terdeteksi, Pak. Baik. Jadi memang Turnitin ini kadang-kadang menjadi ini ya dilema bagi kita, terutama memang ketika mengutip dan misalkan referensi itu terdetek semua begitu, terdetek semua itu. Ini yang namanya referensi pasti sudah ada gitu ya, sudah terdetek semua. Nah, ini menjadi riskan bagi kita. Biasanya begini, kalau untuk mengutip pendapat orang ya dalam penelitian, contoh gini, mengutip pendapat orang biasanya ini misalkan tanggung jawab iptek menyangkut, nah ini misalkan sampai sini ya, ini pendapat orang, kita italikan, miringkan begini, kemudian beri tanda kutip, tanda kutip ini. Nah, itu biasanya mengurangi daripada terdetek, tidak akan terdetek, atau bukan tidak akan terdetek, akan mengurangi detek ininya, banyak tidaknya plagiarismenya begitu. Karena ini dianggap sebagai sebuah kutipan begitu, kutipan. Memang menjadi dilema karena kadang-kadang begini. Saya pernah cek Turnitin ya. Satu naskah yang sama dicek 2 kali ternyata hasilnya berbeda.
Yang namanya juga itu sistem atau aplikasi ya, karena bukan seperti manusia begitu. Kadang-kadang hitam putih yang harusnya terdetek, sudah kita masukkan kutipan, sudah kita masukkan referensi, tetap aja terdetek begitu, padahal kita mengutip begitu. Nah, solusinya begitu ya, bisa menggunakan tadi teknik yang tadi kita miringkan, kemudian kasih tanda kutip di awal dan di akhir, tanda kutip di awal dan di akhir jika itu sebuah kutipan atau jika itu adalah pendapat orang gitu, pendapat tokoh. Nah, selanjutnya karena memang kadang-kadang kutipan itu misalkan satu paragraf ini terdetek sebagai sebuah plagiarisme. Nah, plagiarismenya tuh betul, misalkan ini dikutip tadi dari buku filsafat ilmu saya, misalkan dikutip dari filsafat ilmu saya. Ini betul kutipannya. Nah, caranya adalah gunakan parafrase. Rubah beberapa kata yang memang agar terkurangi begitu ininya plagiarismenya. Misalkan manusia dikenal sebagai makhluk akal dan pikiran, dirubah saja misalkan manusia adalah makhluk yang memiliki akal dan pikiran. Betul ya. Kita rubah yang menjadikan manusia lebih istimewa dibandingkan makhluk lainnya, sehingga manusia menjadi lebih istimewa, sehingga manusia menjadi makhluk yang istimewa. Nah, ini kan sudah berubah nih dari teks aslinya, tapi tanpa merubah esensinya. Boleh gitu. Tapi memang agak lama. Cara mudahnya itu ada aplikasi yang namanya parafrase. Sehingga kan Anda online bisa parafrase. Nah, di parafrase itu Anda bisa merubah satu paragraf agar tidak terdetek plagiarismenya. Apalagi kalau misalkan Anda mengutip Al-Quran atau hadis, pasti itu terdetek. Dan tidak akan mungkin Al-Quran dan hadis dirubah kan. Ayat Al-Quran gitu terdetek merah gitu, apa harus dirubah ayatnya, kan tidak mungkin gitu. Maka cara mudahnya memang kalau Al-Quran itu biasanya ini saja, gambar ayat ya, kita screenshot gambarnya, kemudian tempelkan agar tidak terdetek plagiarisme. Tapi jangan semua, kalau semua justru itu menjadi pelanggaran. Semua naskah di screenshot gitu, itu jadi pelanggaran. Banyak terjadi selama saya di pasca sarjana itu. Saya pernah mengalami ada mahasiswa ternyata itu bukan tulisan berbentuk Word atau PDF, yang dia submitkan untuk dicek plagiasi adalah bentuk JPG, bentuk gambar. Nah, itu pelanggaran, jadi pelanggaran begitu, tidak ada toleransi begitu. Ya, kita kalau mau cek plagiasi fair saja gitu, tulisan seperti ini itu ya, banyak sekali ini. Jadi begitu ya, memang kalau Turnitin dan juga cek plagiasi yang lain tadi ya banyak problemnya karena memang itu adalah sistem ataupun mesin lah istilahnya. Tapi memang sebetulnya di Turnitin sendiri ada pengaturan untuk pengecualian, ada pengaturannya. Ya, nanti kita cobalah kalau suatu saat kita belajar membuka Turnitin, bagaimana cara cek, kemudian cara pengecualian, termasuk daftar pustaka itu. Kalau saya mengecek Turnitin biasanya dikecualikan daftar pustaka di akhir tuh, karena pasti semua terdetek itu begitu. Jadi saya pengecualian itu, atau misalkan ayat Quran kita kecualikan bisa gitu. Itu ya, itu pertanyaannya Teh Alfi ya tadi ya. Jadi ada parafrase, bisa parafrase atau bisa juga tadi menggunakan kutipan italik tadi. Bapak, maaf, Ya, izin boleh. bertanya kembali. Berarti itu walaupun udah diparafrase tapi tetap harus digunakan footnote nih ya, Pak? Betul. Jadi parafrase itu, yang disebut parafrase itu sebetulnya adalah hanya merubah
eh, konteksnya saja, merubah kalimatnya saja begitu, tanpa merubah esensinya begitu, tanpa merubah esensinya. Misalkan kita mengutip dari bukunya Pak Ahmad Tafsir ya tentang pendidikan karakter misalkan, atau dari Pak Dr. Heri Gunawan katakan begitu, tentang pendidikan karakter. Maka misalkan ketika kita mengutip ya, kita harus robah agar tidak terdetek sebagai plagiasi. Karena kalau misalkan bahayanya kalau kita tidak merubah itu, satu paragraf itu dikutip langsung, copy paste istilahnya gitu, tanpa merubahnya itu biasanya langsung terdetek gitu. Kalau kita rubah, asalkan esensinya dapat begitu. Esensi dari paragraf itu apa sih? Satu paragraf itu pikiran pokoknya apa istilahnya, pikiran pokoknya apa. Nah, kita tangkap pikiran pokoknya, ubah saja ininya, bahasanya gitu. Gitu. Itu ya. Memang apalagi tulisan berbahasa Indonesia itu sangat banyak. Kalau tulisan berbahasa Arab, tulisan berbahasa Inggris relatif terkurangi ya, terkurangi sangat sedikit gitu. Itu Kang Firman ya, tadi dari Teh Alivia ya. Ya Kang. Terus ini ada yang bertanya lagi, katanya mau dijelasin dari Zahra Nurzakiyah. Mohon maaf Pak, katanya mau penjelasan mengenai kutipan langsung dan juga tidak langsung. Baik, kutipan langsung dan kutipan tidak langsung ya. Kutipan langsung itu biasanya tadi ya, kalau kita mengutip, coba kita ini ya. Nah, di sini misalkan ada kutipan secara langsung ya, kutipan secara langsung. Kutipan satu paragraf di sini. Nah, kita kutip di sini sumbernya. Misalkan ada Arif Ardiansyah gitu, Filsafat Ilmu. Bentar ya. Nah, misalkan ini si Filsafat Ilmu ya. Kita klik di sini sumbernya, maka biasanya kalau kutipan langsung itu di sini dituliskan misalkan sini. Menurut Ade Arif Ardiansyah, manusia adalah makhluk yang memiliki akal pikiran. Ah, gitu ya. Itu kutipan langsung, tapi tetap di sininya harus dicantumkan apa namanya? Referensinya, kutipannya begitu, harus dicantumkan. Sementara kalau kutipan tidak langsung ya, itu biasanya apa namanya? Tidak menuliskan penulisnya. Misalkan langsung begini. Langsung yang tadi ya. Manusia adalah makhluk. Nah, di sini tetap saja kutipan tidak langsung pun itu harus mencantumkan referensinya. Karena kalau misalkan tidak dicantumkan referensinya, resikonya nanti kalau misalkan akan terdetek oleh misalkan Turnitin, atau kalau misalkan reviewer atau juga pembimbing akademik ya dalam hal ini skripsi menanyakan ini kutipan ini sih dari mana ininya rujukannya begitu ya, dari mana rujukannya. Nah, itu langsung dan tidak langsung biasanya dibedakan, ada penulisnya gitu. Menurut misalkan Ahmad Tafsir, pendidikan adalah proses memanusiakan manusia. Tapi kalau misalkan tidak langsung, pendidikan adalah proses memanusiakan manusia gitu. So nanti kutipannya itu cara kutipan langsung dan tidak langsung gitu ya, gitu. Ya Kang. Itu ya. Untuk selanjutnya mungkin pertanyaan terakhir dari saya sendiri, boleh ya Kang? Boleh silakan. Saya sendiri kan jurusan sastra Arab nih Kang. Ya. Nah, kadang-kadang mengutip itu dari kitab atau dari referensi yang berbahasa Arab juga gitu. Ya. Nah, itu kadang-kadang suka bingung apa ya, kan dari tulisannya itu bahasa pakai Latin, terus referensinya itu misalkan dari kitab Sapinatun aja misalkan.
Ya. Nah, itu bagaimana cara mengutipnya? Baik, cara mengutipnya sebetulnya sama ya. Hanya berbeda saja dalam tulisan, kadang-kadang begitu ya. Dalam tulisan. Ada juga begini. Ada juga yang bahasa Arab itu eh, penulisnya misalkan dengan bahasa Arab biasanya gitu ya. Misalkan Ahmad Tafsir maka menggunakan tulisan Arab ya, dalam kurungnya Ahmad Tafsir begitu ya. Atau juga ada juga yang eh, penulisnya itu ditulis dengan Latin begitu, misalkan Ahmad Tafsir gitu misalkan 2020 gitu ya. Nah, ini maka harus menyesuaikan dengan tadi gaya selingkung tadi. Ya, begitu gaya selingkung tadi. Ada juga begini, di jurnal-jurnal biasanya kalau penggunaan bahasa Arab itu biasanya ditulis dengan Latin. Gini nih, kayak yang ini ya. Yang Pak Dr. Dedi Wahyudin. Beliau adalah menulis tentang istikhdam torikoh tamyiz ya, jadi penggunaan metode tamyiz dalam pembelajaran kawaid. Nah, ini ditulisnya gini. Ini kan sebetulnya tulisannya bahasa Arab, ini tulisannya full bahasa Arab. Tapi judulnya ditulis seperti ini, istikhdam torikoh tamyiz. Nah, ini disebut dengan translitasi gitu. Ada juga kalau memang problemnya kalau bahasa Arab itu ya, karena kita dalam daftar pustaka dari kiri ke kanan kadang-kadang bahasa Arab dari kanan ke kiri begitu. Nah, itu harus menyesuaikan. Kalau di BSA biasanya kutipan itu atau daftar pustaka itu menggunakan bahasa Arab semua ya. Eh, enggak, Kang. Enggak ya, enggak. Kalau misalkan ini kan dua dua bahasa ya, BSA mah ya, Ya, pakai dua bahasa. yang bahasa Indonesia dan bahasa Arab ya. Kalau yang bahasa Indonesia udahlah gak ada problem ya. Kalau yang bahasa Arab itu dalam teksnya ada kutipannya ada dari orang Indonesia berarti ya, seperti ini gitu. Pernah buka nggak? Biasanya kalau nggak salah mah pernah lihat sih, cuman lupa lagi. Ya, tulisan-tulisan ini Latin begitu ya tulisannya. Nah, kalau di PBA, di pendidikan bahasa Arab, karena skripsinya hanya berbahasa Arab, maka kutipan ini pun itu berbahasa Arab begitu. Jadi tulisan misalkan Ahmad tafsirnya di sini tulis oleh bahasa Arab gitu. Tahunnya pun tahun Arab begitu. Itu lebih memudahkan gitu untuk menulisnya. Maka kalau misalkan kasusnya kayak yang di bahasa Arab, pendidikan bahasa Arab itu biasanya memasukkan ke Zotero-nya itu nanti berbahasa Arab semua begitu. Memasukkan ke Zotero ini. Nah, ke sininya kan ini kan bahasa Indonesia nih ya. Zotero di sini kan bahasa Indonesia. Nah, maka di sini harus berbahasa Arab semua. Ini bahasa Arab, kemudian namanya juga bahasa Arab gitu. Ya, memang itu problem sih, problem. Ya, problem dalam pengutipan. Ya, memang luar biasa dalam pengutipan pun ada berbagai style, berbagai cara begitu ya untuk mengutip itu. Sangat kompleks sekali. Saya sebetulnya tadinya mau menyampaikan Mendeley ya, Mendeley karena kata panitia hanya 1 jam gitu terbatas dengan waktu. Dengan Zotero ini saya harus lari gitu, apalagi dengan Mendeley. Nantilah kita kapan-kapan belajar Mendeley. Nah, nanti saya sharekan ininya PPT-nya untuk dipelajari. Kalau ada yang ditanyakan bisa nanti ditanyakan di belakang gitu. Itu saja mungkin Kang Firman. Sudah jam 5 lebih. Iya, Kang. Terima kasih atas pemaparannya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah eh, ikut berpartisipasi dalam kelas menulis ini. Untuk absensi mungkin nanti menyusul di grup WA ya. Sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement dulu nggak, Kang Ade? Baik, terima kasih Pak Kang Moderator. Pada intinya adalah dalam menulis itu kita harus berani memulai ya.
Tidak boleh kita takut salah dalam memulai menulis begitu. Karena biasanya ketika kita takut salah dalam menulis, kemudian bingung mau menulis apa, tulis saja yang kita inginkan. Mau berupa apa namanya pendapat, opini, atau misalkan berupa karya ilmiah dan lain sebagainya, itu silahkan dimulai terlebih dahulu. Kemauan untuk memulai itu sangat sulit, dan ketika kita mau memulai untuk menulis apapun itu tulisannya, ya mau bagus mau jelek, jangan pikirkan dulu itu. Kalau kita sudah memulai, insya Allah penulisan karya ilmiah akan bisa berjalan dan kemudian akan selesai gitu. Dan untuk referensi itu adalah hal yang paling penting dicantumkan dalam karya tulis ilmiah, ya, dalam karya tulis ilmiah, baik itu buku ataupun jurnal ataupun juga skripsi. Dan nantinya referensi ini menjadi tolok ukur apakah jurnal Anda atau skripsi Anda itu berbobot ilmiah atau tidak, bisa diukur daripada referensinya. Dan itu tadi sekilas tentang tutorial untuk manajemen referensi, ya. Banyak sekali sebetulnya manajemen referensi, ada Mendeley, ada kemudian Zotero, ada yang lainnya. Pada dasarnya sama. Saya pilih Zotero untuk memudahkan dan ringan gitu secara aplikasi. Terima kasih Kang Firman. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Kemudian kita insya Allah kalau ada waktu lain boleh Anda WA saya, atau ada apa yang ditanyakan, silakan, sangat terbuka ya. Terima kasih Kang Firman. Ya, terima kasih Kang. Mungkin sekian ya untuk kelas menulis kali ini. Sebelum ditutup juga mungkin ada sesi dokumentasi. Boleh. Kepada seluruh peserta dimohon untuk membuka videonya. Bentar lagi buka ya. Iya, ada yang di jalan ya. Yuk yang lainnya. Iya. Itu dihitung sampai 5 ya. Kalau ada yang nggak buka berarti nggak kefoto. 1, 2, 3. Ya. Sekali lagi mungkin gaya bebas, boleh. Keluarkan gayanya yang. 1, 2, ya. Sudah cukup Kang. Terima kasih kepada Kang Ade Arif Ardiansah yang telah menyampaikan materi dan juga kepada teman-teman semua. Semoga apa yang tadi dipaparkan bisa kita amalkan di kemudian hari. Mungkin harus ya sebagai mahasiswa dan juga dosen mungkin. Sekian kelas menulis kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.